setiap hari kian bertambah, penuhlah sejahtera. Penghiburan makin berlipat ganda, kini nikmat berkat-Nya. Pancaran tak kunjung keringku sesak, sekarang ku minum sumber air. Sedap riang puas, tiada terhingga, sekarang ku minum sumber air. Sumlayan di sini tidak terbatas, penuhlah karunia. Terjun ke dalam sumber penyembuhan sampai selama-lamanya. Pancaran tak kunjung keringku sesak, sekarang ku minum sumber air. Sedap riang puas, tiada terhingga, sekarang ku minum sumber air. Tuhan menguduskan dirinya sendiri. Pembacaan Alkitab Yohanes pasal 17 ayat 16 sampai dengan 19. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Tuhan berkata, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Perkataan ini istimewa. Tuhan menghendaki murid-muridnya kudus. Untuk itu, Ia sendiri harus menguduskan dirinya. Mengapa demikian? Banyak orang begitu membaca sampai di sini timbul satu pertanyaan. Apakah hakiki asalnya tidak kudus? Mengapa dia harus menguduskan dirinya sendiri? Di sini kita akan membicarakan sedikit bagaimana Tuhan menguduskan dirinya. Hakiki asal Tuhan kita adalah kudus. Dia tidak pernah mengenal dosa. Berdasarkan dirinya, Dia boleh melakukan banyak perkara. Dia boleh menuruti keinginannya melakukan ini dan itu. Perkara-perkara itu tidak berlawanan dengan sifat kekudusannya. Dia juga adalah Allah. Dia mempunyai kekuatan Allah. Berdasarkan kekuatannya, Ia dapat melakukan banyak perkara. Dia mempunyai kekuatan memutuskan sendiri. Tidak perlu menunggu Allah untuk melakukannya. Tetapi kita tidak nampak Tuhan kita berbicara atau bertindak demikian. Dalam segala hal, Dia selalu diatur oleh kehendak Allah. Bahkan Dia berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yohanes pasal 5 ayat 19. Mengapa demikian? Apakah kalau Tuhan kita menurut maksudnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, berbuat sesuatu adalah dosa sama seperti yang kita lakukan? Tidak. Sekali-kali tidak. Lalu mengapa Dia tidak menurut maksudnya sendiri, tidak dengan kekuatannya sendiri melakukan sesuatu? Karena Dia menguduskan dirinya sendiri. Ini adalah dikarenakan murid-muridnya. Di tempat Ia boleh bebas, Ia tidak bebas. Di tempat Ia boleh memakai kekuatan, Ia tidak memakai kekuatan. Tujuannya adalah di depan murid-muridnya memberi satu teladan yang baik. Orang yang demikian kudus seperti Dia boleh menuruti maksudnya sendiri, boleh memakai kekuatannya sendiri. Tetapi kalau murid-muridnya menuruti maksud mereka sendiri, memakai kekuatan mereka sendiri, itu adalah dosa. Dalam banyak perkara, Tuhan mempunyai kebebasan. Banyak perkara boleh Tuhan lakukan, tetapi karena murid-muridnya, Ia senang menerima pembatasan. Dengan kata lain, karena murid-muridnya,
Tuhan tidak memakai kebebasannya. Ia telah melepaskan banyak hak yang sah. Dia kehilangan banyak kebebasan yang sah, supaya murid-muridnya tahu bahwa di hadapan Allah kita tidak bisa bergerak dengan bebas, tidak boleh memakai kekuatan sendiri. Kalau Tuhan saja tidak dapat demikian, apalagi kita. Saudara-saudari, pernahkah Anda memikirkan kehidupan Tuhan ketika Ia di bumi? Kehidupannya di bumi selalu menerima pembatasan. Dia adalah Allah, tetapi Dia telah menjadi seorang manusia dan bertumbuh menurut perawakan manusia. Seharusnya Dia boleh tidak perlu makan, tidak perlu minum, tetapi Dia sama dengan manusia, bisa lapar, bisa haus. Dia Allah yang begitu mulia, telah ditaruh di dalam satu bejana tanah liat. Tuhan kita di dunia pasti lebih berlelah daripada orang lain. Pernah sekali Tuhan berkata kepada orang Yahudi, "Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai dengan 57. Tahukah Anda apa arti perkataan orang Yahudi itu? Mereka sengaja mengecilkan usia Tuhan Yesus. Kita percaya apa yang dikatakan Yesaya pasal 52 dan pasal 53. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Saat itu, Tuhan memang berumur 30-an, tetapi orang Yahudi sengaja mengatakan umurnya lebih kecil, dengan mengatakan bahwa ia belum mencapai umur 50 tahun. Karena dari penampilan lahiriahnya, boleh dikatakan rupa Tuhan sudah tua. Dari raut mukanya dapat terlihat bahwa ia benar-benar mengalami banyak kerja keras. Pada suatu hari, di padang gurun, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus selain perempuan dan anak-anak ada 4.000 orang. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Markus pasal 8 ayat 2. Orang-orang tidak mempunyai makanan, Tuhan juga tidak. Kalau untuk dirinya sendiri Tuhan bisa menyuruh murid-murid membeli sedikit makanan, itu sangatlah benar atau syah. Tetapi yang Tuhan perhatikan bukan dirinya sendiri mempunyai makanan atau tidak, melainkan semua orang tidak mempunyai makanan. Kalau saat itu Tuhan hanya memperhatikan makanan untuk dirinya sendiri, mungkin pada hari raya Pentakosta akan timbul beberapa Ananias dan Safira yang menyisakan sesuatu untuk diri sendiri. Bagi murid-muridnya, Tuhan telah menguduskan dirinya sendiri. Hal-hal itu masih hanya pembatasan bagi tubuh dagingnya. Betapa lagi penderitaan yang ditanggungnya atas pembatasan terhadap kerohaniannya. Begitu juga saudara-saudari yang maju dalam Tuhan, karena mereka mendapat pengajaran yang lebih dalam, mempunyai pengalaman yang lebih banyak, hati nuraninya lebih kuat, pengenalan terhadap Allah juga lebih jelas. Maka banyak perkara yang sebenarnya boleh dengan bebas mereka lakukan, tidak hanya tidak berdosa, bahkan mutlak benar dan sah. Tetapi karena saudara-saudari yang muda, mereka tidak mau melakukannya. Seringkali ketika Anda bersama saudara-saudari muda, Anda perlu menerima pembatasan ini. Mungkin Anda karena kelemahan tubuh perlu lebih banyak istirahat, tetapi karena takut bisa mempengaruhi mereka menjadi malas, lebih baik tidak banyak beristirahat. Malam hari Anda tidak dapat tidur, seharusnya boleh bangun agak lambat sedikit. Tetapi karena khawatir kalau saudara-saudari yang lemah karena keterlambatan Anda, mereka akan kehilangan pembacaan Alkitab dan doa pagi hari, Anda rela menahan sakit dan bangun pagi-pagi. Sebenarnya, pencernaan Anda kurang baik. Anda boleh lebih memperhatikan makan dan minum Anda. Tetapi karena takut saudara-saudari muda terpengaruh oleh Anda lebih baik tidak memperhatikan makan dan minum apa. Menguduskan diri sendiri bagi orang lain sedemikian adalah hal yang sangat penting. Seorang ibu mempunyai 4 anak. Keempat anaknya suka minum minuman keras, bermabuk-mabukan.
Pada suatu hari, ibu ini memberitahukan hal itu kepada seorang penginjil dan mohon penginjil itu menasihati anaknya untuk melepaskan kebiasaan bermabuk-mabukan itu. Penginjil itu bertanya kepadanya, "Apakah Anda minum minuman keras?" Si ibu menjawab, "Setiap kali makan aku minum sedikit, suamiku juga minum sedikit, tetapi tidak pernah sampai mabuk." Penginjil itu berkata, "Kalau Anda tidak bisa menghilangkan secangkir minuman keras, janganlah mengharap anak-anak Anda juga bisa menghilangkan secangkir minuman kerasnya." Ini memperlihatkan kepada kita, orang tua memang hanya mempunyai sedikit kegemaran, tetapi anak-anaknya akan melipatkan kegemaran itu. Sebab itu, orang tua juga harus menerima pembatasan demi anak-anak. Tuhan menghendaki murid-muridnya menjadi kudus. Sebab itu, Ia menguduskan dirinya sendiri. Tuhan telah memberi kita satu teladan, kita harus mengikuti jejaknya. Sebenarnya, Tuhan tidak perlu terbatasi, tetapi Dia mau menerima pembatasan. Tuhan menghendaki murid-muridnya kudus, sebab itu Dia menguduskan dirinya sendiri. Tahukah Anda, ketika tinggal bersama murid-murid, Tuhan sangat sengsara, sangat terbatas. Kalau mengatakan letih, Ia lebih daripada murid-murid. Kalau mengatakan lapar, Ia lebih lapar daripada murid-murid. Kalau membicarakan perlu istirahat, Ia lebih perlu istirahat daripada murid-murid. Tetapi selain seorang diri naik ke gunung untuk berdoa, Dia belum pernah meninggalkan murid-murid. Dia terbatas bagi murid-murid. Sampai akhirnya, murid-murid tidak bisa mengatakan bahwa pada dirinya ada suatu kesalahan. Semua murid bisa bersaksi, dia tidak berdosa. Petrus berkata, "Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya." 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Petrus adalah orang yang sering tinggal bersama dia, yang paling tahu maksud hatinya. Orang yang sering tinggal bersamanya ini bersaksi, dia tidak ada cacat celah dan tidak ada noda. Tuhan itu suci, tetapi karena murid-murid, Ia masih perlu menguduskan dirinya. Di tengah-tengah saudara-saudari, kita juga perlu demikian. Allah menghendaki kita menjadi terang. Kita harus belajar menerima pembatasan. Kalau tidak, jangan mengharapkan orang lain menjadi kudus. Kita harus karena orang lain menguduskan diri sendiri. Kita nampak jejak kaki Tuhan, begitu indah. Kita harus mengikuti jejak kakinya. Ada peraturan yaitu 220 dikurangi usia. Katakan misalnya usia seseorang itu 50, lalu 220 kurangi 50 berarti 170. Iya, apa ini maksudnya? Jadi itu nadi maksimumnya 170. Olahraga paling banyak 80% dari 170. Jadi kira-kira 150-an. Kalau dia lari kencang, lalu di misalnya treadmill, kencang, kuat-kuatan, hebat-hebatan. Ternyata nadinya di situ sudah 180-an. Dia merasa kuat, tidak apa-apa. Dia merasa kuat, tapi beban jantungnya berat. Jadi semakin tua orang, kalau dihitung 220 dikurangi usia, Makin semakin sedikit ya. kecil. Iya.